ide atau wacana dari penundaan pemilu ini kan sudah cukup lama ya. Diawali bahkan dari tahun lalu itu ada wacana soal 3 periode, terus diganti menjadi penambahan periode atau extra time ya. Kalau main bola itu extra time. Nah, kalau kita melihat dalam suatu relasi antara warga negara dengan negara atau rakyat dengan pemimpinnya, itu kan ada suatu proses dialektis di antara keduanya gitu. Nah, disitulah ada namanya proses demokrasi. Nah, tetapi ketika demokrasi ini macet, menurut saya kan ketika nanti pengutot ya, ini akan diturunkan oleh rakyat. Jika Jokowi tak mau turun di 2024, rakyat yang akan turunkan, luar biasa, konstitusional ya. Kalau 2024 kita bilang ganti presiden, itu adalah konstitusi. Tapi 2019 itu adalah aspirasi. 2014 itu konstitusi, karena pasti berganti presiden karena sudah 2 periode ya. Pemilu itu ya sering merupakan kanalisasi dari kesumpekan bernegara. Setelah kita tidak katakanlah bosan dengan pemimpin saat ini, ya katakanlah seperti kata Zainal Arifin Mochtar, kutukan periode kedua. Biasa saja kalau popularitas pemimpin itu turun pada periode kedua menjelang akhir masa jabatannya, karena orang sudah bosan. Itulah yang kemudian akan menyebabkan pendapat masyarakat itu bisa jadi kamuflase atau pendapat yang dimobilisasi. Itu juga menandakan bahwa orang cari sinyal untuk masuk di dalam percakapan politik untuk mengerti apa sebetulnya yang terjadi di dalam politik elit. Tapi kita mengerti sebagai orang yang berupaya untuk memahami arah bangsa, kita tahu bahwa Presiden Jokowi sendiri resah dengan keadaan. Karena pertama dia kirim sinyal bahwa dia bisa kontrol, ternyata dia tidak bisa kontrol kegiatan penundaan ini. Kita tahu bahwa ini keadaan yang sangat rentan sebetulnya terjadi perpecahan pertama di kalangan elit. Itu kemudian menimbulkan krisis yang akan tiba-tiba meledak jadi perkelahian sosial kan. Itu bikin kita berantakan lagi tuh. Jadi Refli Harun sebut jika Jokowi tak mau turun 2024 bakal diturunkan rakyat itu konstitusional. Ahli hukum tata negara Refli Harun menilai skip koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang akan menurunkan Presiden Jokowi jika tidak mau turun di 2024 merupakan konstitusional. Pernyataan Komite Eksekutif KAMI Gede Sriana Yusuf yang mengatakan kalau tidak mau turun di 2024 rakyat yang menurunkan dan sebenarnya konstitusional, ungkap Refli Harun. Sebab kata Refli Harun, konstitusi mengatur jabatan 2 kali sehingga tidak salah jika ancaman kami yang akan menurunkan rakyat. Jokowi tidak mau turun di 2024. Konstitusi atur 2 kali masa jabatan pemimpin negeri, tak boleh diperpanjang lagi, cukup sudah 2 kali. Ganti presiden ya 2024, ungkap Refli Harun seraya menyanyikan lagu Oki Karista. Tanya itu Refli Harun mengatakan jika 2024 bilang ganti presiden itu adalah konstitusi, tapi 2019 itu adalah aspirasi. 2014 itu konstitusi karena pasti berganti presiden karena sudah 2 periode. Paparnya di channel YouTube Refli Harun pada Kamis 17 Maret 2022. Seperti diketahui, ramai diberitakan sikap Komite Eksekutif KAMI Gede Sriana Yusuf yang menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lut Binsar Panjaitan soal pemilu tak perlu tergesa-gesa digelar di 2024. Menurutnya, pernyataan Luhut benar-benar tidak memahami Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas mengatur pelaksanaan pemilu 5 tahun sekali dan pembatasan masa jabatan presiden. LBP keblinger soal konstitusi masa jabatan presiden yang sudah ditentukan 2 periode 2 kali 5 tahun titik. Jika pada waktunya Jokowi nggak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan. Begitulah tegasnya pada Kamis 17 Maret. Koalisi Rakyat Lawan Oligarki menganggap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang 1945. Koalisi yang terdiri dari puluhan organisasi masyarakat sipil non-pemerintah ini mengatakan wacana itu sudah semakin nyata. UP tersebut nyata-nyata adalah bentuk pengkhianatan terhadap Undang-Undang 1945
kata perwakilan koalisi Muhammad Isnur lewat keterangan tertulis pada Kamis. Koalisi Rakyat Lawan Oligarki terdiri dari 67 organisasi masyarakat sipil dan tokoh-tokoh berlatar belakang akademisi, aktivis, dan mahasiswa. Koalisi beranggotakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas, Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, hingga Himpunan Mahasiswa Islam sejumlah kampus. Isnur mengatakan wacana penundaan pemilu semakin kuat. Dia pun mengkhawatirkan wacana ini akan terus berjalan jika melihat watak pemerintah yang tidak peduli aspirasi rakyat. Ketua Umum YLBHI itu menyindir pemerintah dan DPR dengan menyebut istilah legidiot, yaitu produk legislasi yang dibuat secara ugal-ugalan, minim informasi, anti kritik, serta abai dengan partisipasi rakyat. Dia menyebut produk legislasi yang menjadi bagian dari legidiot adalah revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja, hingga Undang-Undang IKN. Berkaca pada pengalaman di atas, Isnur menyatakan upaya penundaan pemilu harus diwaspadai, apalagi kata dia sudah terdapat tindakan nyata dari para elit politik untuk merealisasikan penundaan itu. Jelas ini bukan sekedar testing the water untuk menguji reaksi publik, kata dia. Isnur mencontohkan sikap dari anggota Kabinet Presiden Jokowi yang secara terbuka mendeklarasikan penundaan pemilu 2024 atau menambah masa jabatan presiden. Sikap itu diiringi dengan dukungan dari ketua umum partai-partai koalisi pemerintah yang menguasai mayoritas parlemen secara mutlak di DPR, kata dia. Dia menegaskan koalisi Rakyat Lawan Oligarki menganggap sikap politik untuk menunda pemilu merupakan pembangkangan terhadap konstitusi, bertentangan dengan ketentuan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945 yang mengatur mengenai asas periodik pemilu yang harus dilaksanakan reguler dalam waktu tertentu, yaitu 5 tahun sekali. Selain penundaan pemilu, kata dia, upaya perpanjangan masa jabatan juga hendak dipaksakan lewat penambahan masa jabatan menjadi 3 periode melalui pintu amandemen konstitusi. Para elit politik ini amnesia dengan suasana batin rakyat Indonesia yang dulu rela menukar darah dan air matanya demi menumbangkan rezim otoritas Orde Baru Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, kata dia. Wacana penundaan pemilu ini memang masih belum berakhir. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Lut Binsar Panjaitan terakhir kembali berbicara soal dukungan masyarakat terhadap ide dia. Dia mengklaim 110 juta warganet mendukung ide ini berdasarkan analis big data. Meskipun demikian, dia tak bisa membuka data tersebut. Luhut juga mempertanyakan alasan kenapa Presiden Jokowi harus turun dari jabatannya.